Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan seluruh perjalanan kehidupan kita pada sepanjang satu hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyerahkan hati pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kepadamu, Engkau yang telah menyertai kami di sepanjang satu malam yang telah kami lalui. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang satu hari ini, biarlah Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami. Berkati hati pikiran kami dan berkati juga firman-Mu untuk boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus-Mu, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal keempat ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, Paulus pada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini hendak mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Demikian firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus. Di sini kita mendapat gambaran tentang apa yang sudah dipelajari Paulus. Pelajaran yang didapatnya bukan di bawah kaki Gamaliel, melainkan di bawah kaki Kristus. Ia telah belajar mencukupkan diri, dan itu adalah pelajaran yang perlu dipelajari olehnya, seperti juga oleh kebanyakan orang. Mengingat kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan yang dengannya ia diuji. Paulus seringkali dibelenggu, ditahan, dan berkekurangan. Tapi dalam semuanya itu ia telah belajar mencukupkan diri, yaitu menyesuaikan pikirannya dengan keadaannya dan mengambil sisi terbaik darinya. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh mendalami dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mendengarkan cerita bermakna masalah telaga hati. Masalah telaga hati. Suatu hari seorang tua bijak didatangi seorang pemuda yang sedang dirundung masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya serbuk pahit itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya, ujar Pak tua. Pahit, pahit sekali, jawab pemuda itu sambil meludah ke samping.
Pak tua itu tersenyum, lalu mengajak tamunya untuk berjalan ke tepi telaga belakang rumahnya. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya sampai ke tepi telaga yang tenang itu. Sesampai di sana, Pak tua itu kembali menaburkan serbuk pahit ke telaga itu. Dengan sepotong kayu, ia mengaduknya. "Coba ambil air dari telaga ini dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak tua kembali bertanya lagi, "Bagaimana rasanya?" "Segar," sahut si pemuda. "Apakah kamu merasakan pahit dalam air itu?" tanya Pak tua. "Tidak," sahut pemuda itu. Pak tua tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam serbuk pahit ini, tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan akan tetap sama. Tetapi pahit yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Rasa pahit itu akan didasarkan pada perasaan tempat kita meletakkannya. Jadi, saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu yang kamu dapat lakukan. Lapangkanlah dadamu untuk menerima semuanya itu. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan." Pak tua itu lalu kembali menasihatkan, "Hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu menampung setiap kepahitan dan mengubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian. Belajar bersabar menerima kenyataan adalah yang terbaik." Tuhan menjanjikan bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Demikianlah cerita bermakna masalah telaga hati. Dengan cerita ini kita dibawa lebih jauh, lebih dalam untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita menghadapi masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, penderitaan-penderitaan dalam perjalanan hidup kita, kita harus membuka hati kita, membuka pikiran kita seluas samudra raya. Ini yang dikatakan juga oleh Paulus tadi. Belajar menyesuaikan pikirannya dengan keadaannya dan mengambil sisi terbaik darinya. Ini adalah tindakan istimewa dari anugerah Allah, yaitu memampukan Paulus dan kita untuk menyesuaikan diri dengan setiap kondisi hidup dan tetap berpikiran tenang dalam melewati segala macam keadaan. Menyesuaikan diri dengan kesengsaraan, yaitu tahu apa itu merasa terhina, bagaimana menderita lapar, apa itu berkekurangan, sehingga kita tidak dikuasai oleh godaan-godaannya sampai kehilangan penghiburan kita di dalam Allah, atau tidak mempercayai pemeliharaannya, atau mengambil jalan pintas untuk mendapatkan persediaan atau jalan keluar darinya. Menyesuaikan diri dengan kesejahteraan, yaitu tahu apa itu berkelimpahan, apa itu kenyang, sehingga kita tidak sombong atau merasa aman atau bermewah-mewah. Dan ini pelajaran yang sesulit pelajaran sebelumnya, sebab godaan-godaan kekenyangan dan kemakmuran tidak kurang berat dibandingkan dengan godaan-godaan kesengsaraan dan kekurangan. Hari-hari ini kita mungkin mengalami kesengsaraan dan kekurangan, tapi bagaimana kita harus mempelajarinya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 13 lebih menjelaskan bahwa kita mampu menjalani setiap kekurangan, kesulitan,
pergumulan, tantangan kehidupan ini, ketika kita ada di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kita memerlukan kekuatan dari Kristus untuk memampukan kita melakukan bukan hanya kewajiban-kewajiban yang murni Kristiani, melainkan juga kewajiban-kewajiban yang merupakan buah dari kebajikan moral yang kita miliki. Kita memerlukan kekuatannya untuk mengajar kita mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus ingin mengajarkan kita untuk tetap mengandalkan Kristus Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap kekurangan-kekurangan, dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia saat ini. Kiranya kita mampu membuka hati kita, pikiran kita, untuk semakin seluas samudra raya. Sehingga aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Hidup yang kita jalani memang penuh masalah, persoalan dan penderitaan. Meskipun demikian, Tuhan menjanjikan bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Mengapa kita tidak memperluas wadah yang kita miliki, hati kita, pikiran-pikiran kita? 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui daripada kekuatan yang kita miliki. Dalam Kristus Tuhan, kekuatan itu sungguh-sungguh menjadi nyata. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekaliannya menjalani hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita sekaliannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang agung dan mulia. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, sukacita dan damai sejahtera. Biarlah Tuhan, apapun masalah, penderitaan, pergumulan hidup yang masih kami jalani, biarlah kami dimampukan hanya karena Tuhan yang hadir, hanya karena kekuatan yang daripadamu lah yang memampukan kami untuk menjalani semuanya. Berkati hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini, ketika kami bersama-sama dengan keluarga kami di rumah, maupun ketika kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang masih Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, cukupkanlah apa yang perlu dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau yang hadir menemani kami sekaliannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Semangat, Tuhan menyertai kita sekaliannya.